dalam segala situasi kita akan memiliki hati yang tenang, hati penuh rasa damai, dan kita akan diselamatkan oleh Yesus yang selalu menyertai kita. Dialah penguasa hidup kita. Antifon pembuka. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai, sejahtera, dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Ordo Karmel merayakan peringatan wajib Beato Baptista Spanyoli, seorang imam kelahiran Mantua tanggal 17 April 1447 dan meninggal pada 20 Maret 1516. Ia pernah menjabat sebagai Prior Jenderal Ordo Karmel pada tahun 1513. Mari saudara-saudari, kita persiapkan perayaan Ekaristi ini yang adalah perayaan syukur terlebih atas rahmat-rahmat Tuhan yang kita terima selama sepekan terakhir. Kita siapkan hati kita. Marilah berdoa. Allah sumber segala hikmat, berkat karya rahmat-Mu dengan setia Beato Baptista berbakti kepada Maria dan menyimpan serta mewartakan sabda-Mu secara mengagumkan. Semoga karena doa-doanya kami selalu merenungkan sabda-Mu bersama Maria dan bersama dia pula memuliakan Dikau seumur hidup. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus.
dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa-jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap padamu. Alleluia, 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 alleluia. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
kemarin kita menyaksikan mukjizat penggandaan roti. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki dan masih lebih. Hari ini kita menyaksikan mukjizat lain yang diadakan Yesus, yaitu mukjizat air di Laut Galilea. Apa gandengan dari 2 mukjizat yang terjadi berurutan dalam Injil Yohanes bab 6 ini, saudara? Kedua mukjizat ini terjadi untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwa Yesus adalah penguasa kehidupan. Ketika Yesus melihat orang-orang dalam kelaparan, mereka tidak punya makanan, Yesus berkuasa untuk memberi mereka makan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang sangat sedikit untuk jumlah orang yang sangat banyak. Tetapi ternyata masih lebih setelah Yesus menggandakannya. Yesus juga mau mengatakan bahwa Dia adalah penguasa kehidupan. Ketika para murid terancam nyawanya, mereka dihadapkan pada laut yang mengamuk dan angin yang dahsyat. Yesus bisa menenangkan alam. Ketika para murid ada dalam kekhawatiran, ada dalam kepanikan, ada dalam ketakutan, Yesus berkuasa untuk memberikan kepada mereka rasa damai, hati yang tenang. Yesus memberikan kepada mereka peneguhan, bahkan keselamatan terjadi atas mereka. Ini aku, jangan takut. Kata-kata singkat yang penuh kuasa dari Yesus. Yesus seolah-olah waktu itu mau mengatakan, ini aku, Yesus, jangan takut. Ini aku, gurumu, jangan takut. Ini aku, Tuhanmu, jangan takut. Ini aku, penolongmu, jangan takut. Ini aku, penyelamatmu, jangan takut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengundang kita untuk tidak takut, untuk menerima Yesus dalam seluruh hidup kita, dalam segala situasi yang kita jumpai setiap hari, juga di saat kita menghadapi pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Yesus katakan hari ini, aku ini, jangan takut. Saudara-saudari, hanya kalau kita selalu tinggal bersama Yesus, dalam segala situasi kita akan memiliki hati yang tenang, hati penuh rasa damai, dan kita akan diselamatkan oleh Yesus yang selalu menyertai kita. Dialah penguasa hidup kita. Amin. Beato Baptista Spanyoli,
Santo Yusuf Bapa yang tulus hati, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, semoga berkat kekuatan sakramen Ekaristi ini, kami sanggup meneladan Beato Baptista. Bimbinglah kami agar kami selalu mencintai Engkau di atas segala-galanya dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami dengan tekun dan setia sampai akhir hidup kami. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan, Penebus, Penolong dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari segenap anggota keluarga dan komunitas, serta segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari di akhir pekan ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan berkat ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.